Seperti yang sudah sempat saya singgung sebelum jeda tadi, ada paham ataupun juga ajaran ekstrim. Tapi kemudian bukan hanya itu saja, masalah-masalah kebersamaan ataupun juga kehidupan antar umat beragama di negara kita yang ada. Kalau kita lihat dalam lingkup yang lebih kecil, kehidupan sehari-hari, ada masalah-masalah juga terkait penolakan pembangunan rumah ibadah. Penolakan melakukan ritual ataupun juga kegiatan ibadah dari salah satu penganut agama yang tidak disetujui oleh umat lainnya ataupun juga agama lainnya, pemeluk agama lainnya, karena memang itu termasuk minoritas. Kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan Islamofobia. Nah, ini yang kita harapkan Pak Lukman, pesan dari Presiden Prabowo Subianto kemudian sampai betul ke masyarakat, sampai kemudian ke lingkar terkecil, sehingga hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi Pak Lukman, itu tidak lagi terjadi. Pemahaman masyarakat kita bisa berubah sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian untuk menurunkan ini dan juga menyampaikan ini kepada masyarakat sampai tingkat terbawah, Pak Lukman? Ya, tentu kita bersyukur dan kita mengapresiasi Presiden Prabowo terus mengingatkan kita tentang hal-hal yang mendasar tadi dalam kaitannya dengan konteks beragama. Dan menyangkut Islamofobia misalnya, fobia ini kan sebenarnya adalah rasa takut ya, rasa takut yang muncul terhadap Islam, tapi rasa takut itu sebenarnya tidak berdasar, rasa takut yang berlebih-lebihan, yang tidak berdasar, yang sebenarnya itu lahir karena kesalahpahaman. Ada dua faktor utama mengapa muncul Islamofobia. Pertama, karena ada orang, sebagian kalangan yang salah paham dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Bisa datang dari umat Islam itu sendiri yang tidak tepat memahami ajaran Islam, dan karena fahamnya tidak tepat, maka amalan keagamaan, amalan keberislamannya pun juga berlebih-lebihan dan melampaui batas, yang ekstrim. Inilah yang lalu kemudian menimbulkan fobia, rasa takut yang berlebih-lebihan gitu. Yang kedua adalah ya karena orang salah paham atas ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau yang tadi yang pertama karena paham dan amalan umatnya, umat beragama yang tidak tepat, yang lalu kemudian menimbulkan rasa takut yang berlebih-lebihan. Yang kedua datang dari orang yang memiliki fobia itu sendiri karena salah paham juga dalam memahami ajaran agama. Nah, oleh karenanya cara kita mengatasi fobia seperti ini bisa terjadi terhadap Islam, terhadap Kristen, terhadap agama apapun, adalah bagaimana senantiasa ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok itu harus lebih dikedepankan. Yang saya maksud dengan ajaran inti dari ajaran agama itu misalnya nilai-nilai kemanusiaan, misalnya penegakan keadilan. Itu semua kita akan sepakat, tidak ada perbedaan faham terkait dengan ajaran-ajaran inti dari setiap agama. Membangun kemaslahatan, kemaslahatan itu adalah kebaikan yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu pesan kuat setiap agama. Memanusiakan manusia, menghormati yang tua, melindungi yang muda, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu, jangan saling membunuh. Itu inti-inti ajaran agama, melestarikan lingkungan, menebarkan kebajikan, membangun kerukunan, menjaga perdamaian, itu pesan-pesan inti. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu universal sifatnya. Tapi ada juga yang partikular, yang cabang. Jadi kalau yang tadi universal itu pokok, inti, ajaran agama yang partikular ini, yang cabang ini, adalah sesuatu yang menimbulkan keragaman faham, tidak hanya antar umat beragama yang berbeda, tapi juga terjadi di internal umat beragama itu sendiri. Sesama Muslim, sama-sama Islam, bahkan mungkin mazhabnya, aliran atau faham keagamaannya sama, itu bisa berbeda-beda praktek ritual keagamaannya, amaliyah ubudiyahnya, tata cara peribadatannya. Juga di Kristen, juga di Hindu, di Buddha, sama-sama Buddhis, tapi ada yang Mahayana, ada yang Theravada, mazhabnya, alirannya, sektenya bisa berbeda-beda. Nah,
perbedaan-perbedaan ini kalau tidak disikapi dengan penuh kearifan, apalagi kalau ada keinginan untuk menyeragamkan, karena perbedaan ini sebenarnya kehendak Tuhan juga. Ini sesuatu yang niscaya, yang given, yang sunatullah. Tapi kalau kita ingin memaksakan menyeragamkan keragaman di wilayah cabang ini, apalagi cara kita menyeragamkan itu dengan paksaan, apalagi paksaan itu dengan menggunakan kekerasan misalnya, maka ajaran-ajaran agama yang inti, yang pokok, yang universal itu justru akan disimpangi, akan diingkari. Dan kalau itu terjadi, maka ekstrim kita, berlebih-lebihan kita, melampaui batas kita. Mengapa? Karena ajaran-ajaran agama yang universal inilah yang tidak boleh diingkari, tidak boleh disimpangi atas alasan apapun juga. Kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja, misalnya memanusiakan manusia, itu tidak bisa diingkari gitu. Menegakkan keadilan itu berlaku kepada siapa saja. Persamaan di depan hukum itu harus dilakukan. Itulah kenapa praktek diskriminatif misalnya itu selalu tertolak oleh agama. Karena dia mengingkari inti dari ajaran agama. Nah, pesan Bapak Presiden Prabowo ke Mesir, dan kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Marsudi dan Prof Yon di sini, Pak Mahmudi tadi itu, Mesir itu punya sejarah yang sangat panjang dalam menebarkan ajaran-ajaran Islam yang wasatiyah, yang moderat. Dan Indonesia juga punya kesamaan di situ. Maka hubungan bilateral dalam rangka menjaga itu semua itu menjadi sangat penting, tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga bagi peradaban dunia secara keseluruhan, karena kita sekarang hidup di tengah globalisasi. Jadi pesan moderat itu adalah bagaimana nilai-nilai universal itu jangan sampai diingkari meskipun kenyataannya kita berbeda-beda. Itu pesan-pesan penting. Baik Pak Lukman. Nah Pak Yai, saya betul-betul menekankan bagaimana pesan ini Pak Yai itu betul-betul sampai ke berbagai golongan, termasuk mungkin juga golongan anak muda, karena pesan sebaik apapun hanyalah sekedar pesan. Jika kemudian tidak disampaikan dengan baik, bagaimana kemudian bisa diketahui oleh masyarakat, kemudian bisa dilakukan itu. Nah PR-nya kan banyak, bukan hanya kepada masyarakat mungkin di berbagai daerah, berbagai kelas, berbagai pendidikan, tapi juga di kalangan muda Pak Yai. Ya, itu saya gembira sekali pada konteks Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan dan menyampaikan ini dari Mesir. Pesan ini sesungguhnya tidak hanya untuk anak mahasiswa di Al-Azhar Mesir, tapi termasuk di negara kita, bahkan di negara lain. Karena alhamdulillah diplomasi publik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia diapresiasi oleh tokoh-tokoh religion leaders in the world. Nah, dalam konteks ini yang harus diajarkan itu intinya terutamanya ini pada generasi muda yang mungkin sekarang ibaratnya masih baru tamat SMA, yang lagi mencari-cari bentuk, yang itulah kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan pemahaman moderasi atau ajaran yang tawasud kepada publik, khususnya generasi muda. Karena kalau yang tua-tua rata-rata sudah pada paham, kemudian sudah pada meninggal. Ketika sudah meninggal, kita nggak boleh berhenti. Maka ada satu kalimat pertanyaan yang ini juga harus dijawab. Ini ngelayuti di pikirannya anak muda-muda. Pertanyaan yang simple ini harus terus dijelaskan. Contohnya apa? Saya orang Islam atau orang beragama, bahkan mungkin agama yang lainnya. Saya hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah saya hidup di negara ini yang modelnya negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Kalau lebih dalam itu ini. Ya kan? Maka inilah yang harus juga dipahamkan kepada masyarakat, wabil khusus anak-anak muda ini harus segera paham. Karena kalau tidak ngelayuti di otak, saya sudah sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama saya belum sih hidup di negara model ini? Untuk itu
tokoh-tokoh Muslim, alhamdulillah mayoritas di Indonesia turut menyampaikan ini, baik yang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau bahkan yang lain. Maka untungnya ini, di Indonesia ada 87 organisasi. Itu berkumpul di Majelis Ulama Indonesia semua. Dan alhamdulillah walaupun kalimatnya berbeda, melihat bangsa ini yang berbineka tunggal ika yang hidup bersama-sama, kalau NU sudah punya pandangannya dan pijakannya untuk berbangsa dan bernegara hidup bersama, itu menyebut nama bangsa Indonesia yang Pancasila ini adalah dengan sebutan Al-Muahadah Al-Watoniyah. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah. Kalau Majelis Ulama menyebutnya negara yang berbangsa modern seperti Indonesia ini disebut Darul Mithaq. 3 sebutan yang mungkin kalimatnya berbeda, tapi maknanya satu. Kita coexisting, kita menghargai satu sama lain, betapapun berbeda-beda agamanya. Latar belakangnya, culture-nya, budayanya, bahkan mungkin bahasanya yang berbeda-beda. Tapi ingat bahwa kita walaupun beda-beda adalah sebutannya ummatun wahidah, bangsa yang satu. Maka harus siapa saja harus membela, menyatukan agar bangsa ini kuat untuk membangun. Saya apresiasi kepada Presiden Prabowo yang terus menyuarakan ini. Karena kalau ini tidak terjaga, betapa mudahnya negara di beberapa negara di Timur Tengah hanya masalah politik sedikit yang terakhir Sudan. Betul. Bisa pecah begitu. Betul. Ya. Misalnya Yaman, hanya perbedaan begitu. Yang ngaku presiden di Yaman sudah 7. Yang sudah 1 tahun bahkan 2 tahun lalu bergerak terus, yaitu Syria. Sekarang terjadi demikian. Maka ketika kita sudah mempunyai sifat moderat, sifat yang memang kita menghargai satu sama lain, jika ada salah-salah, ya kita berikan maaf. Itulah yang disebut tasamuh, moderasi. Lah at-tasamuh huwa taufiru masahah. Bagaimana tasamuh itu memberikan ruang untuk hidup sehari-hari. Baik, ya. Gitu. Prof, ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Yai. Jangan-jangan tantangannya sekarang adalah para kaum muda karena semakin kritis, semakin banyak apa yang dibaca, jadinya mengkontraskan kecenderungannya antara ajaran agama, terutama ajaran agama Islam tadi, karena kita konteksnya bicara soal ini, dengan kemudian dasar negara kita cocok nggak ya dan sebagainya. Jangan-jangan seperti itu, Prof. Bagaimana ini challenge ini diselesaikan? Ya, persoalan anak muda itu kan sedang mencari identitas, mencari apa yang cocok buat mereka, kemudian mencari di mana saja. Kalau tidak ada figur yang diikuti, semua sumber ada di medsos, di internet dan lain sebagainya, dan tidak bisa memilih dan memilah ya mana yang cocok, tentu itu akan menjadi masalah. Maka kemudian tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan punya 2 level ya, level domestik buat Indonesia dan juga tentu internasional ya, karena beliau juga menolak dan mengatakan perlu untuk melawan ekstremisme dan juga Islamofobia. Nah, anak-anak muda itu ya makanya kan perlu ada literasi ya berkaitan tadi bagaimana sih hidup ya di sebuah negara yang majemuk ya sebagai seorang Muslim, seorang Kristiani atau yang lain ketika kemudian menjalankan agama sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut, sehingga itu kan menimbulkan ketenangan, tidak bertanya-tanya lagi begitu, dan itu harus diselesaikan. Bahkan kalau perlu di level dasar itu sudah ada di sekolah, di sekolah dasar, menengah itu harus sudah selesai. Jangan sampai timbul ketika di kampus baru kemudian mereka mencari-cari lagi. Nah, ini saya kira persoalan mendasar, dan itu ruang untuk moderasi itu kan menjaga sikap untuk bisa bersikap di pertengahan itu kan dalam perbedaan yang ada itu kan membutuhkan sebuah dialog ya. Jadi selama tidak ada dialog satu sama lain itu kan monolog saja ya. Monolog di agama yang satu monolog di sini, tidak ada dialog, maka itu juga bisa menciptakan sikap eksklusif. Nah, kalau sudah dialog, kemudian ada intermediasi ya, saling bertemu, ada forumnya, bahkan kemudian saling memahami, bekerja sama, maka kan diharapkan sikap-sikap itu tumbuh
maka tentu ya negara juga bertanggung jawab untuk menyiapkan itu ya. Saya kira para ulama, para kiai kan sudah bekerja keras di lapangan dan itu juga harus difasilitasi oleh negara, karena yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan atas nama negara maka ya tentu organ-organ negara itu harus bergerak gitu ya. Kalau hanya mengandalkan dari kerja civil society tentu juga tidak optimal kalau tidak diimbangi oleh fasilitasi yang dilakukan oleh negara. Karena biar bagaimanapun tadi, ini bagian dari diplomasi publik ya, mengangkat Indonesia. Domestik kita bagus, dunia internasional kemudian dipandang, tapi kan tidak cukup. Modal yang bagus ini harus disebarkan dan negara harus memfasilitasi di dunia internasional begitu. Beliau sudah melalang buana saya kira mewakili, tapi kan bagaimana peran negara itu menyediakan spot-spot mungkin di Eropa, masjid-masjid Indonesia itu difasilitasi, di Amerika, di Asia, yang itu mencirikan keislaman Indonesia yang moderat, dan itu saya kira harus bagian bagian integral ya, terintegrasi dengan diplomasi kita, terutama juga yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri atau juga diplomasi budaya ya, yang sekarang ada kementeriannya khusus budaya. Itu bersinergis dengan civil society yang memang kerjanya memberikan literasi. Kalau tidak didukung oleh negara, saya kira akan berat ya. Maka ucapan dan himbauan dari Presiden saya kira ini menjadi momentum ya, penting untuk kemudian mendukung gerakan moderasi, tidak hanya beragama saya kira ya, moderasi beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kan sikap-sikap itu harus selalu diajarkan kepada generasi muda kita. Baik, butuh peran negara saya yakin juga sudah dijalankan, tapi sebenarnya tentu mungkin masih ada celah-celah sehingga belum optimal. Sejauh mana sebenarnya, sudah berapa persen sih masalah-masalah seperti ini, memberikan literasi, membuka forum dialog sudah dijalankan, dan apa yang kurang sebenarnya, Prof? Ya di masyarakat kan timbul ya friksi-friksi kecil ya. Kalau masalah itu tidak segera kemudian diselesaikan dengan cara dialog, mediasi, dan semua fokus ya dengan keyakinannya sendiri yang paling benar, maka itu kan bisa menimbulkan masalah. Tadi dicontohkan tentang adanya masyarakat yang terhambat karena ibadah. Kalau dalam perspektif ini kan harusnya mereka semua sadar ya, ibadah itu kan kebutuhan semua agama gitu, dan beribadah kan untuk kebaikan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing begitu. Kecuali kalau ada aksi-aksi yang menuju ke intoleransi, kekerasan, maka orang akan menghambat. Tapi kan kalau itu untuk tujuan baik, menciptakan harmoni, ketenangan hidup dan lain sebagainya, kan harusnya saling mensupport. Karena kan sudah punya wilayah masing-masing begitu, dan itu memang untuk kebaikan bangsa Indonesia. Saya kira kita negara yang berdasarkan kepada agama dalam hal ya ketuhanan yang Maha Esa, kan tidak memberikan privilege ya kepada satu agama saja, tapi semua diberi kesempatan untuk berkontribusi. Kan masalah ini kan semua agama kan berkontribusi untuk membangun karakter bangsa ini. Saya kira ya harusnya sih sikap-sikap seperti itu sudah lahir ya di tokoh-tokoh yang ada. Jadi kalau elitnya itu sejuk, maka juga yang bawah juga sejuk. Maka ya alhamdulillah kan sekarang momentumnya sudah mulai sejuk ini, maka bawahnya mengikuti sejuk dan pelan-pelan kemudian bisa membangun ya keharmonisan, kerukunan buat bangsa Indonesia. Baik. Bicara mengenai pesan menarik dari Presiden Prabowo Subianto, ada satu lagi mungkin yang bisa saya tekankan, yaitu Presiden Prabowo Subianto mencontohkan kepemimpinan dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Nah, ini salah satu kalimatnya akan saya quote, "Gus Dur saya kenal dekat. Pemimpin Muslim, Ketua Umum NU, datang dari keluarga Syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng, tapi beliau pemikirannya sangat luas. Beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua, beliau menjadi tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inclusiveness, tokoh yang melindungi semua minoritas." Kita akan bicara lebih lanjut lagi mengenai sosok yang dipilih sebagai contoh oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga begitu didengung-dengungkannya masalah inklusivitas ini oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan beragama di tanah air. Sesaat lagi.